Kemanggisan, welcome back ke podcast Binus Kemanggisan. Kenalin, aku Rena Yasmin Haninda dari jurusan Marketing Communication and I will be your host for today. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih teman-teman. Boleh Kak, perkenalkan nama sama dari jurusan apa nih Kak? Ya, nama saya Tertius Raya Prasetya, bisa dipanggil Tertius. Saya dari jurusan Computer Science dan Statistik. Computer Science dan Statistik. Aku enaknya manggilnya pakai apa nih? Tertius. Tertius aja Tertius atau nama aja. Tertius nama aja. Oke, Tertius. Kamu berarti dari jurusan Computer Science and Statistik ya? Itu kan tahu itu jurusan double degree kan ya? Iya. Kenapa Tertius memilih untuk program double degree? Ya, saya pikirnya kita biasanya di aspek memilih jurusan yang ada relevannya bakal kita kerja di bidang tersebut. Dengan double degree, kita mendapat exposure materi double, dapat exposure-nya lebih besar, jadi chance kita mendapat bisa menemukan bidang yang kita benar-benar minat jadi lebih tinggi, karena kita sebenarnya kita nggak bisa tahu bidang apa yang benar-benar kita minat sampai kita mencobanya secara langsung kan. Oke, jadi itu bisa langsung sekalian ya, dari computer science juga sama dari statistiknya juga ya Kak ya. Nah itu berarti udah menggambarkan benefit dari program double degree juga ya Kak. Jadi prospek kerjanya jadi lebih banyak ya, bisa ke komputer juga, bisa ke dari statistik juga. Berarti Kakak ikut International Quant Championship ya Kak, juara 3? Iya. Oke, itu gimana tuh? Lombanya tuh sebenarnya tentang apa sih gitu, kalau aku boleh tahu? Ya, jadi lombanya itu tentang kita disuruh membuat alpha. Arti alpha itu apa? Itu model matematika untuk kapan menjual dan membeli saham dan berapa banyak. Jadi lombanya itu kita disuruh membuat alpha sebanyak mungkin untuk membangun portfolio alpha kita berobas dan dinilai dari beberapa matriks, terutama berapa probabilitasnya PNL-nya dan volatilitasnya. Jadi lombanya kira-kira seperti itu. Oke, experience-nya Kakak selama ikut lomba itu gimana nih? Pengalamannya apa aja? Ya, jadi IQC itu sebenarnya ada 3 stage. Stage 1, stage 2 itu kita fokus benar-benar membuat alpha itu dan kita kumpulin, nanti kita diberi nilai dari platformnya. Terus finalnya itu di Singapura. Jadi gue tahun lalu ke Singapura buat finalnya. Di finalnya itu kita selain membuat alpha itu kita ada sesi presentasi. Jadi itu nilainya setengah-setengah kira-kira. 50 poin alpha kita dan 50 poin presentasi kita. Oke, kalau aku boleh tahu nih Kak, awal mulanya Kakak tahu ada lomba itu tuh dari mana nih Kak? Ya sebenarnya saya tahu karena dosen saya ada sama teman saya. Dan orang dari yang pengadain lombanya dia datang adain ke webinar ke Binus. Jadi pertama kali saya tahu karena itu. Dan menurut saya itu salah satu lomba yang accessible buat mahasiswa. Salah satu yang paling di manage dengan baik menurut saya. Nanti kalau lu udah lolos ke stage final, dari sisi mereka mengadakan, lu bisa tanya one on one dengan staff mereka. Dia benar-benar intens jadinya ya. Didedikasiin satu orang waktu, lu bisa tanya apapun tentang lombanya. Dia buat mahasiswa yang suka saham, mungkin ada hubungan dengan komputer, finance, statistik. Ini saya saranin. Terus juga gratis, hadiah dan banyak. Ada hadiahnya juga. Hadiahnya lumayan, quant dengan finance, kebanyakan hadiahnya lumayan. Sama ya dibayarin semua fasilitasnya. Fasilitasnya dibayarin semua? Iya. Selama mengikuti lomba itu berarti ya? Iya. Terus experience-nya Kakak selama mengikuti lomba ini tuh gimana? Kenapa saya bilang tadi konsisten? Karena ada saat yang lu pasti bentrok sama jadwal kuliah. Contohnya saya waktu benar-benar saat sesi regional final, saya pas jadwalnya dengan UTS. Jadi saya benar-benar harus mepet, enggak sacrifice nilai terlalu banyak juga, tetap belajar dan memanage lomba tersebut.
Jadi time managementnya pun juga penting berarti ya kalau untuk ngikutin lomba ini. Jadi sama sebenarnya saya hampir nggak lolos ke final. Ini cuman cerita yang menurut Kenapa saya suka cerita. Nggak apa-apa. Di jurinya ngomong sebenarnya nilai saya dengan juara. Jadi di region final cuman top 2 yang masuk ke global final dan dibawa ke Singapura. Dan saya juara 2 di regional finalnya. Dan skor saya antara juara 3 dengan saya itu tipis. Jurinya bilang hanya di belakang 2 komaan. Jadi cuma beda komaan. Jadi ya saya benar-benar rasa beruntung. Iya, berarti benar-benar mepet ya sama yang juara 3-nya gitu untuk memasuki ke finalnya. Dan akhirnya kakak tapi tetap masuk dan jadi ke Singapura ya berarti ya. Benar. Langsung ke Singapura. Nah di Singapura tuh gimana nih Kak, bisa jalan-jalan gratis dong di sana apa? Gimana nih? Di sana kalau saya ingat kami di Singapura tuh 3 hari. Hari pertama kerjain soal lombanya, hari kedua presentasi, dan malam hari kedua itu langsung di announce winnernya di mana. Jadi finalnya itu kalau yang tahu pernah ke Singapura di Sentosa Island. Sentosa Island. Ya, dan kenapa menurut saya salah satu lomba yang paling well managed sama well funded itu jadi di announce winnernya itu di sebuah gala dinner. Gala dinnernya itu dia di Sea Aquarium Sentosa. Jadi pas malam, pas ditutup dia booking satu Sentosa itu kita ada gala dinner di sana. Jadi khusus bagus. Untuk yang ngikutin lomba itu? Iya, yang global final. Seru-seru. Nah oke, dari kakak nih ada pesan gak untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya atau mungkin ada tingkat yang mau ikut lomba International Quant Championship juga nih? Ya, saya ada satu quote dari esai yang saya suka baca. Dan quote itu, if you are interested, you're not astray. Jadi itu yang saya pikirin. Kalau ada suatu topik atau bidang pekerjaan yang lu benar-benar suka, lu niat, lu put effort, tapi lu rasanya ini bukan beban, malah lu suka, lu enjoy. Itu pasti, itu bidang yang lu cocok dan lu harus terusin. Jadi develop interest lu sebanyak mungkin. Oke, jadi intinya kita harus tetap untuk ngedevelop apa yang kita sukai. Kita harus kembangin apa yang kita sukai biar kita pun juga enjoy untuk pas ngerjain itu. Nah besties, segitu aja untuk podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Bye-bye.